Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Agustina Berupadang, mahasiswa dari semester 7 pagi Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Oke, baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika pada materi pengukuran panjang di SD. Jangan lupa ditonton ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, hai teman-teman. Kita kali ini akan belajar mengenai matematika dasar tentang pengukuran. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Simak baik-baik ya video pembelajaran berikut ini. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberi angka terhadap benda tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh, merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran, kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran agar memberikan hasil yang baik, maka haruslah menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Alat ukur panjang digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi benda. Alat ukur panjang ada dua macam. Yang pertama, alat ukur tidak baku, misalnya jengkal tangan, depa, atau dua tangan diretangkan, dan langkah kaki. Yang kedua, alat ukur baku, alat ukur yang satuannya digunakan secara internasional. Contohnya sentimeter, meter, kilometer, milimeter, dan lain sebagainya. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang benda seperti pensil, buku tulis, dan penghapus. Alat ini biasanya digunakan dalam proses pembelajaran. Penggaris memiliki satuan yaitu sentimeter. Cara menggunakan penggaris adalah dengan meletakkan salah satu ujung tepat di angka 0, sedangkan ujung lain diukur panjangnya dengan melihat skala yang tertera. Misalnya, mengukur panjang lidi dengan penggaris. Meteran dikenal sebagai pita ukur atau disebut juga sebagai roll meter. Adalah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang 25 sampai dengan 50 meter. Alat ini dapat dipergunakan untuk mengukur sesuatu yang besarnya semisal tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Fungsi dari meteran ini sama seperti penggaris, namun meteran lebih panjang serta terbuat dari bahan yang lebih mudah daripada penggaris, supaya dapat digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk satuan ukur panjang, dari satu tingkat menjadi satu tingkat di bawahnya adalah dikalikan dengan 10. Sedangkan untuk satu tingkat di atasnya dibagi dengan angka 10. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat tangga satuan panjang di bawah ini. Di sini terdapat arti dari satuan panjang yang telah disingkat di anak tangga. Bisa kita lihat berdasarkan tangga satuan panjang dari kilometer
ke hektometer turun satu tangga atau turun satu tingkat, yaitu 10 hektometer. 1 hektometer turun ke dekameter satu tingkat, yaitu 10 dekameter. 1 dekameter turun satu tingkat, yaitu ke meter, sama dengan 10 meter. 1 kilometer turun 2 tingkat, yaitu ke dekameter, sama dengan 100 dekameter. Untuk selebihnya, teman-teman bisa melihat di sini. Bagian ini adalah penjelasan dari setiap tangga satuan panjang. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Budi mempunyai meja sepanjang 200 cm. Panjang meja Budi sama ukurannya dengan titik-titik meter. Jadi, mari kita jawab 200 cm titik-titik meter. Jadi, sentimeter ke meter naik 2 tangga. Otomatis kalau naik itu dibagi. Karena naik 1 tangga 10, jadi 2 tangga 20. Maka 200 dibagi 20. Hasilnya sama dengan berapa? Ya, 10 meter. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya yaitu 4 hektometer tambah 8 dekameter sama dengan titik-titik meter. Kita lihat dulu ya. Berarti di sini kita ubah ke meter. Satu-satu kita ubah ya. Pertama 4 hektometer ke meter. Berarti hektometer ke meter itu turun 2 tangga menjadi dikali 100. Oke, sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 400 meter. Yang kedua itu 8 dikali dan ke meter 1 tangga, berarti 8 kali 10 sama dengan 80 meter. Sehingga 400 ditambah 80 sama dengan 480 meter. Masuk ke soal yang ketiga. Di sini soalnya 0,25 km ditambah 0,75 hektometer ditambah 20 dekameter sama dengan titik-titik meter. Berarti di sini kita ubah ke meter ya. Oke, yang pertama, pembahasan yang pertama itu 0,25 km ke meter ya. 0,25 km sama dengan 0,25 kilometer ke meter ya. Kilometer ke meter itu ada 1, 2, 3 tangga. Berarti dikali 1000 sama dengan 250 meter. Yang kedua itu 0,75 hektometer sama dengan 0,75 hektometer ke meter. Hektometer ke meter itu turun 2 tangga, jadi dikali 100 sama dengan 75 meter. Yang ketiga itu 20 dekameter sama dengan 20 dekameter ke meter turun 1 tangga ya, dikali 10 sama dengan 200 meter. Oke, sehingga
tambahkan ya, 250 ditambah 75 ditambah 200 sama dengan 525 meter. Oke, masuk ke soal yang nomor 4, yaitu 40 dekameter ditambah 100 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, pembahasan yang pertama ya, 40 dekameter sama dengan dekameter ke meter ya. Dekameter ke meter itu turun satu tangga, berarti 40 dikali 10 sama dengan 400 meter. Yang kedua, 100 desimeter sama dengan desimeter ke meter ya. Desimeter ke meter berarti naik satu tangga, berarti dibagi 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10 meter. Sehingga 400 ditambah 10 sama dengan 410 meter. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Sebuah papan dengan panjang 3 meter dipotong-potong menjadi 6 bagian yang sama. Berapa sentimeter panjang setiap potongnya? Nah, kita masuk ke pembahasannya ya. 3 meter. Pertama, 3 meter. Berarti kita ubah ke sentimeter ya. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Ini panjangnya ya. Nah, di sini katanya kan dipotong-potong menjadi 6 bagian yang sama. Berarti 300 dibagi 6 sama dengan 50 cm. Jadi panjang setiap potong papan adalah 50 cm. Oke, terima kasih.